Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan kami peserta Latsar Gelombang 3, Angkatan 8 Kelompok 4, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, yang hadir dalam podcast bertema Visualisasi Bangsa, bersama saya Endas Karpalupi dari Universitas Lambung Mangkurat. Hari ini saya bersama beberapa rekan saya, di sini ada 4 rekan saya, mungkin bisa saling perkenalan diri, mulai dari mungkin Pak Asep terlebih dahulu, silakan Pak Asep. Oke, izin memperkenalkan diri, nama saya Asep Anggi Buldani dari Universitas Tadulako, asal saya dari Jawa Barat, Bandung. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Asep. Kemudian ada Bu Iza, silakan Bu Iza. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iza Nurila Rojabia. Saya ditempatkan di instansi Politeknik Negeri Tanah Laut. Asal saya dari Bangkalan, Madura. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Iza. Selanjutnya ada Pak Aji, silakan Pak Aji. Oke, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yamin Islami. Saya dari instansi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Prodi Ilmu Komunikasi, yang dimana saya berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Oke, Oke, kita sekampus ya Pak. iya. Oke, selanjutnya yang terakhir ada Pak Burhan, silakan Pak Burhan. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Burhan Hafid, asal dari Riau, Kepulauan, lebih tepatnya di Kepulauan Bengkalis ya. Penempatan di Politeknik Negeri Bengkalis, jurusan Teknik Mesin D3. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Salam kenal Pak Burhan. Oke, Sama-sama. Indonesia bukan hanya tentang wilayah yang luas, tetapi tentang nilai karakter dan cita-cita bangsa untuk bersama. Sebagai calon aparatur sipil negara, kami menyadari bahwa pembangunan bangsa bisa dimulai dari daerah. Nah, melalui podcast ini, kami ingin menggali bagaimana ciri khas dari daerah kami masing-masing. Mungkin bisa kita mulai dari Bu Iza dulu ya, Bu Iza. Kebetulan Bu Iza tadi dari Bangkalan ya, Bu. Nah, Iya, apa sih, betul. Bu, untuk budaya daerah Bangkalan tuh apa sih ciri khasnya, Bu? Mulai mungkin dari bahasanya mungkin, Bu, atau kuliner, atau bagaimana karakter masyarakatnya? Karena kebetulan saya kan dari Surabaya, ya, Bu. Jadi di Surabaya itu ada juga dari Madura, karena di Surabaya itu ada 3 suku bangsa, ada dari Cina, ada dari juga Jawa, dan ada dari juga dari Madura. Tapi untungnya di Surabaya ini sangat toleransi. Nah, gimana nih, Bu? Kalau di Madura sendiri, apakah hanya suku Madura aja nih, Bu? Silakan, Bu Iza. Oke, terima kasih Bu Endah atas pertanyaannya. Jadi kalau di Madura itu yang pertama itu beda bahasa ya. Jadi kami itu pakai bahasa Madura. Kemudian yang kedua ada budaya pun juga beda. Jadi kalau di Madura itu ada yang namanya itu tahlilan atau yasinan seperti itu. Jadi tahlilan itu membaca tahlil atau membaca yasin yang biasanya dilaksanakan setiap hari Kamis malam Jumat. Biasanya kegiatan ini itu dilaksanakan setelah setelah maghrib menjelang isya seperti itu yang dilakukan oleh biasanya bapak-bapak gitu. Kemudian selain itu kami juga ada khas kuliner nih yaitu sate Madura. Jadi saya sebagai perantau dari Madura ke Kalimantan Selatan itu banyak banget yang berjualan sate Madura gitu. Oke, sate Madura ya Bu, yang terkenal dengan bumbu khas kacangnya yang enak sekali. Saya suka sekali sih Bu Betul. kalau untuk sate Madura. Banyak sekali soalnya Bu di Surabaya sate Madura gitu ya Bu. Oke, Iya. ngomong-ngomong tentang sate Madura nih, sate. Kita akan beralih ke Pak Asep mungkin ya Pak Asep, karena di Bandung ada Baik, gedung sate. Nah, gimana nih Pak, ciri khas dari daerah Bapak nih, selaku ada o- gedung satenya nih. Silakan Bapak. oke, terima kasih Mbak Sekar. Beranjak dari persatean begitu ya. Untuk warga Jawa Barat, barangkali sate itu sesuatu yang ikonik begitu ya, di mana kita memiliki satu gedung, gedung sate gitu ya, dan itu sangat memiliki nilai sejarah gitu ya. Namun eh, kiranya dalam apa memvisualisasikan apa budaya masyarakat ini, saya mencoba untuk memvisualisasi karakter atau kualitas karakter karakter masyarakat Sunda gitu ya, yang kita kenal dengan istilah silih asah, silih asih, dan silih asuh gitu ya. Silih asah ini kalau kita artikan secara bahasa, saling menguatkan ilmu atau saling mengasah gitu ya, saling berbagi ilmu, saling apa meningkatkan kualitas diri agar menjadi lebih baik begitu ya. Kemudian ada silih asih. Silih asih itu bermakna secara bahasa saling mengasihi gitu ya. Jadi saling membangun hubungan dengan cinta, empati, dan kepedulian terhadap sesama. Kemudian ada silih asuh. Silih asuh itu bermakna saling membimbing dan menjaga.
Artinya saling mendukung, melindungi, kemudian membina agar tumbuh bersama dalam kebaikan. Jadi kalau ini adalah salah satu kualitas karakter masyarakat Sunda yang kiranya akan sangat baik sekali apabila dapat ditularkan dalam lingkup pergaulan berbangsa gitu ya, di mana tidak hanya masyarakat Sunda saja, tapi masyarakat Indonesia mampu mengaktualisasikan nilai silih asih, silih asah dan silih asuh gitu. Dan kiranya eh, aspek silih asah, silih asih dan silih asuh ini barangkali menjadi satu dapat dikorelasikan menjadi nilai gotong royong yang menjadi kekhasan bangsa kita. Kiranya itu Mbak Sekar. Oke, terima kasih Pak Asep. Nah, kita habis beranjak banget nih dari Jawa nih ya. Tadi ada Bu Iza dari Bangkalan, kemudian ada Pak Asep dari Bandung. Nah, sekarang kita beralih ke luar Jawa. Di sini kita ada Pak Aji dan Pak Burhan. Mungkin dari Pak Aji dulu ya Pak Aji ya. Karena dari Kalimantan nih saya dengar ada nih sifat-sifat religius nih Pak. Nah, monggo Bapak silakan. Bagaimana ciri khas daerah Kalimantan nih Pak? Silakan Pak. Oke, terima kasih Ibu Enda. Jadi untuk daerah Kalsel ya, kalau kita bicara budaya religius itu ada daerah namanya Matapura yang juga dikenal dengan kota Serambi Mekahnya Kalsel. Kalau Aceh kan kota Serambi Mekahnya Indonesia ya. Nah, ciri khas utama di sini adalah budaya haulnya tadi, budaya haul, di mana bersifat gotong royong tanpa pamrih. Di mana khususnya pada acara haul gurus kumpul, itu bisa mendatangkan jutaan manusia tanpa panitia resmi dari pemerintah ya. Yang di mana semua golongan masyarakat itu bergerak atas dasar cinta dan sukarela satu sama lain. Di mana eh, rumah-rumah warga di sana itu terbuka secara gratis bagi orang yang mau menginap ya kan. Dan bahkan juga masyarakat juga memberikan apa namanya, memberikan makanan gratis sepanjang jalan menuju tempat haulnya tadi ya. Yang di mana ini merupakan visualisasi dari sila ketiga yaitu persatuan dan nilai harmonis antara sesama masyarakat. Seperti itu sih yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Oke, terima kasih Pak Aji. Jadi nggak peduli banyak suku ya Pak. Di situ misal pokoknya berbondong-bondong aja asal kamu datang haul aja kita boleh udah silakan gitu ya Pak ya. Oke, Benar menarik sekali. sekali. Menarik sekali Pak Aji. Oke, selanjutnya ada Pak Burhan. Gimana nih Pak Burhan dari Riau yang Sumatera di mana notabene dekat-dekat Malaysia nih Pak. Apa ciri khas dari daerah Bapak nih? Silakan Pak. Baik, nah di sini kalau kita berbicara tentang ciri khas daerah Pulau Bengkalis Riau, itu menurut saya ada tiga hal utama. Yang pertama yaitu dari sisi geografis, di mana dari aspek geografis ini Bengkalis merupakan daerah pesisir ya, atau di pinggir laut yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka, di mana di pulau ini memiliki pantai, kemudian ada kawasan hutan mangrove. Jadi di sini karena banyak hutan mangrove, maka airnya itu bersifat tanah gambut ya, jadi airnya agak sedikit merah. Nah, kemudian yang kedua itu dari sosial budaya, di mana karena Bengkalis ini terletak di berhadapan langsung dengan Selat Malaka, jadi Bengkalis ini sangat kental dengan budaya Melayu, di mana nilai sopan santun, kemudian musyawarah dan kebersamaan itu masih sangat dijunjung tinggi. Kemudian yang ketiga itu dari aspek religius, di mana mayoritas masyarakat daerah Bengkalis ini mayoritasnya adalah masyarakat Melayu dan beragama Islam, di mana ada prinsip yang sangat dijunjung tinggi yaitu adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah, di mana artinya adalah adat dan agama itu saling berjalan beriringan. Nah, jadi secara keseluruhan ciri khas dari Pulau Bengkalis ini terletak pada perpaduan antara karakter wilayah pesisirnya yang kuat dengan budaya Melayu serta kehidupan masyarakat yang religius yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang Oke, dapat saya terima kasih Pak sampaikan. Burhan. Berarti mayoritas di sana ini ya Pak ya, masyarakatnya Muslim ya Pak ya? Iya, Muslim Oke, mayoritas. kalau yang non Muslim itu ada juga ya Pak di sana tetap ya? Ada, cuman hanya beberapa aja, Oh, hanya beberapa beberapa ya. persen Tapi saja. aman aja ya Pak ya. Berarti maksudnya saling toleran aja kan ya Pak di sana ya. Aman, sini Oke, aman dan damai ya. Jadi aman saling dan menjaga damai. kerukunan Oke. masyarakat. Oke, oke. Dari beberapa daerah yang telah kita bahas, kita tahu bahwa dari pembahasan kita hari ini kita banyak belajar ya, terutama dari beberapa daerah maupun di Jawa dan di luar Jawa. Banyak sekali budaya gotong royong dan toleransi yang tinggi yang ada di seluruh wilayah daerah, terutama di Indonesia. Nah, walaupun kita berbeda-beda suku dan daerah, tetapi kami tetap satu yaitu di Indonesia. Demikianlah podcast kami hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan.